Bahkan di zaman Nabi Muhammad pun, di zaman Rasulullah SAW, gempa pernah terjadi juga. Ketika itu Rasulullah SAW sedang naik di Bukit Uhud beserta para sahabat. Lalu terjadi gempa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi a'tana al-madaratil amali as-salihah wa yasukuna biha ila bisakil jannah. Sallallahu salamuhu daiman alal khairul bariyah wa ala alihi wa tabi'il kiramil barah ma ba'd. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sahabat semua, kita berjumpa lagi di acara obrolan suriah, subuh ceria dan barokah. Mudah-mudahan di kesempatan subuh hari ini kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Alhamdulillah bisa menyapa lagi para sahabat semua. Cukup lama juga ya. Ya, Umi, ada obrolan apa nih di kesempatan subuh hari ini untuk menemani sahabat surya di rumah? Ya, Assalamualaikum Abi dan sahabat surya semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini kan sedang ramai perbincangan tentang sesar Lembang. Adakah pandangan dalam Islam tersendiri tentang gempa? Iya. Kan sesar Lembang itu gempa ya, mengakibatkan gempa katanya ya Bi ya. Iya. Terus pernah nggak terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fenomena seperti ini? Oke. Memang sekarang sedang ramai itu pembicaraan tentang sesar Lembang. Ya, bagi orang-orang yang nggak bertanggung jawab kan ini menjadi sebuah bumbu untuk menambah kepanikan daripada warga masyarakat. Apalagi di jalur-jalur yang memang jalurnya tersebut di atas patahan sesar Lembang tersendiri gitu. Iya. Makin panik yang tinggal di antara Padalarang, Bandung dan sekitarnya itu panik. Apa sih sesar Lembang itu? Sesar Lembang adalah sebuah patahan yang terbentang daripada kota Padalarang, Lembang sampai ke Jatinangor kalau tidak salah, yang kurang lebih itu 29 km. Itu adalah patahan aktif yang suatu saat akan pecah dan mengakibatkan gempa bumi. Itu menurut pakar, bukan menurut Abi juga ya. Iya. Pakar. Nah, aktivasi atau aktivitas dari patahan tersebut bisa dilihat adanya dari pergeseran tanah. Kemarin ada rilis juga yang terbaru itu Gunung Batu naik 40 cm dan adanya pergeseran Sungai Cimeta kurang lebih sampai 460 meter. Jadi ada aktivitas aktif dari patahan tersebut. Nah, ini bisa memicu gempa yang besar. Iya. Begitu menurut pakar. Lalu kapan terjadinya sih gempa yang diakibatkan dari patahan sesar Lembang ini? Nah, dari pakar geologi gempa bumi dan Badan Riset Inovasi Nasional, keluarlah angka 2170 di tahun 2170. Kenapa bisa keluar angka tersebut? Jadi diprediksi gempa bumi dahsyat ini yang akan terjadi atau akibat daripada patahan sesar Lembang itu akan terjadi di tahun 2170. Itu keluar angka tersebut dari historis daripada gempa-gempa sebelumnya yang pernah terjadi. Ya. Jadi adanya gempa purba yang zaman dahulu kala tuh. Iya. Jadi dilihat daripada siklus tahunan atau
siklus pulang gempa yang bisa terjadi antara 170 tahun sampai 670 tahun ke depan. Makanya keluar angka daripada akan terjadi di 2170. Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Itu kan daripada perkiraan para pakar, ahli-ahlinya. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam musibah yang akan terjadi. Lalu tadi Umi bertanya, bagaimana sih pandangan Islam tentang gempa bumi? Adakah pandangan tersendiri? Ya jelas, dalam pandangan Islam itu ketika banyaknya maraknya maksiat, kelalaian manusia, maka gempa itu menjadi sebuah teguran. Menjadi sebuah teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Kan kita tahu setiap tanah yang kita injak itu menjadi saksi. Bahkan tanah itu berbicara kepada hamba-hamba atau ahli-ahli maksiat. Tanah ini berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin segera mengajak daripada ahli-ahli maksiat ini. Andaikan Allah ACC, nggak ada tuh ahli maksiat bisa lalu lalang, pasti langsung diajak. Nah, tanah pun hidup karena makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika terjadi gempa itu sebuah teguran dari Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kan bencana-bencana yang terjadi di muka bumi ini pada umumnya itu kan disebabkan oleh tangan manusia. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Akibat ulah tangan manusia. Kita lihat banjir ya. Lihat banjir. Bisa kan sering buang sampah ke selokan. Iya. Ya akibatnya ketika musim hujan banjir kan. Iya. Musim hujan banjir. Para pendosa, para maksiat, para ahli maksiat, mereka melakukan maksiat misalkan seakan-akan suka-suka. Saya yang maksiat, saya yang dosa, mungkin saya juga yang akan diazab. Ketika turun azab Allah Subhanahu wa taala, misalkan Allah datangkan banjir bandang, Allah datangkan musibah-musibah, yang kena itu bukan pendosa doang. Orang-orang beriman juga kena. Atau kelalaian tangan manusia yang sudah tidak menjaga lingkungan, tidak menjaga alam. Ketika terjadi longsor, banjir, yang kena itu bukan yang merusak saja. Iya. Tapi yang gak merusak juga kena dampak. Misalkan ada satu orang yang senantiasa buang sampah tuh sembarangan ke selokan, tiba-tiba banjir. Yang kena banjirnya juga bukan rumah dia doang. Iya. Yang gak buang sampah juga ikut kebanjiran. Nah, gempa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu menjadi teguran bagi umat manusia agar kembali kepada jalan yang benar. Ketika merusak alam, mulai bersahabat lagi dengan alam, menjaga lingkungan. Ketika banyak dosa dan banyak maksiat, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, tobat dan memperbanyak istighfar. Nah, itu pandangan Islam daripada gempa. Dan gempa juga akan banyak terjadi ketika fase-fase akhir menjelang kiamat. Ya, ini kan udah zaman akhir kan, zaman akhir. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat sebelum terjadinya banyak gempa-gempa. Ya, gempa dalam skala kecil ataupun skala besar kan sudah sering terjadi ya. Sejarah-sejarah yang terjadi di dunia itu ada juga gempa-gempa besar yang terjadi ini. Salah satunya di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat di Iceland itu terjadi di 4 Februari 1965 dengan kekuatan gempa 8,2 magnitudo dan menyebabkan tsunami setinggi 10 meter. Dan sejarah lainnya juga pernah mencatat di Valdivia, Chili, itu terjadi di 1960. Lebih kuat lagi gempanya, 9, magnitudo. Bahkan korbannya juga mencapai daripada kurang lebih 700 jiwa orang. Terjadi juga di India,
antara Assam dan Tibet, itu terjadi gempa dengan kekuatan 8,6 skala Richter. Pusat gempanya tersendiri ada di timur laut India dan menyebabkan banyak juga korban. Pernah juga terjadi di Tohoku, Jepang. Itu terjadi di 11 Maret 2011 dengan kekuatan gempa mencapai 9,1 magnitudo, bahkan merenggut 22.000 korban jiwa. Jadi sudah banyak gempa tuh, dari zaman dulu sudah banyak gempa. Samudra Hindia yang kita kenal itu dahsyat juga. Samudra Hindia terjadi di 26 Desember 2012 2004 dulu, 2004 yang menyebabkan adanya tsunami Aceh itu kan. Iya, bahkan memicu tsunami setinggi 30 meter. Korban jiwanya juga sangat banyak sekali, mencapai ratusan ribu korban jiwa. Itu di berbagai belahan dunia sudah terjadi banyak gempa-gempa. Bahkan tahun-tahun terbaru terjadi di Rusia, terjadi di Turki yang terbaru-baru. Dan di Indonesia juga sudah begitu banyak gempa. Tadi dikatakan oleh Abi di Aceh itu kan, gempa Samudra Hindia 26 Desember, yang kekuatan gempa kalau tidak salah yang Abi baca itu sampai 9,1 magnitudo. Juga terjadi di Pulau Nias 28 Maret 2005, juga banyak korbannya juga dengan kekuatan gempa 8,2 magnitudo. Dan kita tahu juga di Pangandaran kan, ya di Pangandaran pernah terjadi gempa juga yang mengakibatkan tsunami setinggi 20 meter. Pakar itu sempat memprediksi tidak akan terjadi tsunami gitu, karena di bawah daripada 6, skala Richter atau 6 magnitudo gempanya. Tapi dengan 5, sekian sudah bisa menyebabkan tsunami setinggi 20 meter dan menyebabkan kurang lebih 700 jiwa meninggal. Dan terjadi juga pernah di Yogyakarta di tahun 2006, 27 Mei dengan kekuatan gempa 6,4 magnitudo dan merenggut sampai kurang lebih 6.000 korban jiwa. Sumbar, Sumatera Barat 7,6 skala Richter sampai merenggut korban jiwa 1.000 lebihan. Dan kita tahu yang baru-baru itu yang paling dahsyat itu di Palu, bahkan kerusakan terparahnya ada di Donggala. Itu kekuatan gempanya 7,4 skala Richter, disertai tsunami juga, bahkan ada fenomena alam berupa tanah bergerak, likuidasi itu kan, dan merenggut daripada ribuan korban jiwa. Dan yang sempat pernah kita kunjungi kemarin, saudara kita yang di Cianjur, terjadi gempa di 2022 ya kalau nggak salah, 2022 dengan kekuatan gempa 5,6 magnitudo, juga merenggut sampai kurang lebih 635 korban jiwa. Itu gempa-gempa yang terjadi. Jadi pandangan Islam tentang gempa ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita terus senantiasa memperbaiki diri. Kadang kita merasa apa namanya? Kalau kita naik pesawat tuh, datar-datar aja kadang kita lupa tuh. Tapi ketika dikasih guncangan, turbulensi misalkan, guncangan, kita panik dan kita berzikir, kita doa, yang itu sebuah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ketika kita dalam lalai, kita bisa memperbaiki diri. Ketika kita dalam maksiat, kita bisa tobat. Peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Umi bertanya, apakah gempa itu pernah terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bahkan jauh daripada zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, gempa itu pernah terjadi, Umi. Gempa itu pernah terjadi, bahkan dimaktubkan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang terjadi kepada
umatnya Nabi Soleh alaihissalam kepada kaum Samud, kaum durhaka yang diazab Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala maktubkan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 78 sampai 91. Dan Allah Subhanahu wa taala timpakan gempa yang dahsyat kepada mereka sampai mereka menjadi bangkai-bangkai di reruntuhan tempat tinggal mereka. Sebuah ajab Allah Subhanahu wa taala yang ditimpakan kepada kaum Samud yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau mengikuti ajakan daripada Nabi Soleh alaihissalam. Juga pernah terjadi di zaman Nabi Syuaib alaihissalam yang ditimpakan gempa itu kepada kaum Madian. Bahkan Allah Subhanahu wa taala maktubkan juga dalam Al-Quran, Quran surah Al-Ankabut ayat 36 sampai 37. Dan pernah terjadi juga di zaman Nabi Musa alaihissalam yang Allah Subhanahu wa taala maktubkan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 206. Jadi sebelum zaman Rasulullah SAW gempa itu sudah banyak terjadi. Bahkan di zaman Nabi Muhammad pun, di zaman Rasulullah SAW gempa pernah terjadi juga. Ketika itu Rasulullah SAW sedang naik di Bukit Uhud beserta para sahabat. Lalu terjadi gempa. Dan Rasulullah SAW menenangkan gunung Uhud itu dengan menghentakkan kaki dan bersabda, "Wahai Uhud, tenanglah. Di atasmu ada seorang nabi, ada As-Siddiq, maksudnya Abu Bakar As-Siddiq, dan 2 orang syuhada." Maka gunung itu tenang, tidak melanjutkan aktivitas gempanya. Ya, kita nggak bisa sosokan juga, misalkan terjadi gempa terus kita hentakkan kaki, misalkan kita berada di kota Bandung, "Wahai Bandung, tenanglah." Nggak bisa, tetap kita harus mencari tempat yang aman juga. Nah, itu terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW sedang naik ke Bukit Uhud beserta para sahabat, Abu Bakar As-Siddiq, dalam sebuah riwayat ada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu juga. Rasulullah menenangkan Bukit Uhud itu dengan menghentakkan kaki dan berbicara kepada gunung Uhud agar tenang, bahwa di atasnya itu ada seorang nabi, ada Siddiq, ada 2 orang syahid. Dan pernah terjadi juga di kota Madinah. Dan ketika terjadi gempa, Rasulullah SAW bersabda bahwa gempa itu adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus memperhatikan tegurannya. Dan Rasulullah SAW mengingatkan para sahabat juga, kita sebagai umatnya ketika terjadi gempa, dalam hadis dimaktubkan, dan ingatlah ketika terjadi gempa maka perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobatlah. Nah, itu jelas-jelas bahwa gempa itu teguran dari Allah Subhanahu wa taala, karena mungkin kita lalai, abai terhadap lingkungan, tidak menjaganya, dan kita mungkin juga, bukan mungkin, pasti banyak dosa juga. Maka itu sebuah teguran agar kita lebih baik, kita bertobat, dan kita kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sudah di fase-fase akhir zaman, kan? Iya. Akhir zaman yang tidak akan pernah terjadi kiamat. Sabda Rasulullah SAW, sebelum terjadinya banyak gempa. Bumi sudah begitu tua. Kita tahu kan, kalau misalkan orang tua itu sudah tua renta. Zaman Rasulullah SAW Isra wal Mi'raj, Rasulullah SAW melihat gambaran nenek-nenek yang sudah begitu tua renta, yang sudah kepayahan, tidak berdaya, dengan begitu banyak perhiasan. Itu ketika Rasulullah SAW Isra wal Mi'raj. Kita sudah melewati beberapa ratus tahun, 1000 sekian tahun, sampai detik ini. Ketika zaman Rasulullah SAW Isra wal Mi'raj, sudah gambaran seperti seorang nenek-nenek yang sudah bungkuk, tua renta, dan sudah kepayahan. Mungkin sekarang sudah terkapar, tinggal menunggu aja. Lebih dari itu ya. Sudah lebih daripada itu. Dan kita tahu juga sifat daripada orang tua yang sudah tua renta itu kan, badan sudah gemetar. Sudah gemetar badan, makanya bumi sudah tua juga, banyak goncangan-goncangan. Terus juga sifat daripada orang tua itu kan pelupa. Ya, kita rasakan dulu
Zaman kita dulu masih kecil sudah bisa diprediksi tuh kalau misalkan bulan Ber udah pasti hujan. Iya. Dan ada siklusnya kemarau, ada siklusnya musim penghujan di Indonesia. Sekarang sudah nggak bisa diprediksi seperti itu. Ya, antara hujan dan Iya, kadang bulannya harus kemarau hujan, bulannya harus hujan kemarau. Nah, sudah dunia ini sudah tua, terus kita hidup di fase akhir zaman. Ya alangkah baiknya kita lebih menjaga lingkungan, menjaga alam, terus kita senantiasa memperbaiki diri, senantiasa menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana misalkan untuk menjauhkan diri daripada mara bahaya dan musibah, yaitu senantiasa kita menjaga keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan cuma gempa, kiamat saja tidak akan jadi kalau masih ada orang yang beriman. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan pernah terjadi hari kiamat sampai di muka bumi ini tidak ada lagi orang yang mengucapkan Allah, Allah, Allah. Jangankan gempa, kiamat saja tidak akan Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan, tidak akan terjadi kalau masih ada orang yang mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan banyaknya orang-orang soleh, orang-orang beriman, bisa menjauhkan daripada musibah-musibah, mara bahaya yang akan terjadi. Memang sedang ramai pembicaraan daripada sesar Lembang ini. Bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab kan dipakai untuk menjadi sebuah kepanikan daripada warga masyarakat. Ingat, jangankan gempa, kiamat saja tidak akan terjadi kalau masih banyak orang yang beriman, masih banyak orang yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan banyaknya orang yang masih menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah jauhkan kita semua dari berbagai mara bahaya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Jumpa lain kesempatan, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.